sejak sejak kapan ibu ini membangun kesenian seni tari ini Sanggar ini? Sejak saya lulus SMA. Saya lulus SMA 2006. Itu buat mendapatkan anak-anak yang mau belajar tari di sini itu bagaimana? Kalau saya nggak mencari ya Mas, tapi kan sekarang modelnya medsos ya. Kan orang-orang tuh pada ngeliat di IG, oh ini Sanggar ini rame gitu kan, terus DM gitu, terus pada daftar kayak gitu. Tapi kalau awal-awal dulu, karena saya kan pertama ngajar di SMA Bukateja, terus kan punya murid tuh dari kelas 1, 2, 3, akhirnya mereka yang mengusulkan, Bu bikin ini aja Sanggar gitu. Kalau kita cuma latihan di sekolah kan kurang ya waktunya ya. Terus akhirnya mereka yang menggagas Sanggar, bukan saya malah tadinya. Terus akhirnya itu dibentuk tanggal 1 Juni 2005. 5 apa 6 itu? 6. Terus 1 tahun kemudian, kan 1 tahun itu banyak event kan ya, nggak kayak sekarang. Sekarang kan musimnya corona ya, jadinya kan nggak ada event. Dulu kan event tuh banyak, juara terus akhirnya dinas mendengar. Setelah dinas mendengar, saat itu Bu Kasihnya itu Bu Sri, saya dipanggil, terus saya suruh membuat pengesahan Sanggar itu langsung dapat bantuannya 80 juta saat itu. Tapi kan akeh banget ya itu, terus beli kostum, bikin ini sampai sekarang gitu. Berarti ibu bukan terinspirasi sendiri, tapi karena dari orang lain. Awalnya itu saya tidak kepikiran untuk membuat, karena saya menyadari saya itu masih kurang. Yang pertama itu, yang kedua, apa saya mampu, masih SMA, berarti kelas 3 kan, mau kuliah, apa saya mampu langsung diriin sebuah sanggar, kan mana mungkin lah, ibaratnya kayak gitu, modal urung duwe, kepinteran cuma pas-pasan kan kayak gitu ya. Tapi karena itu murid-murid saya yang bisa kayak gitu. Saya belajar tuh, akhirnya pelatihan ikut, akhirnya saya baru menyadari, oh ternyata saya bisa gitu. Berawal dari itu, murid-murid yang mempunyai keinginan besar untuk membuat sanggar gitu. Karena kan dulu jarang banget ada sanggar kan. Iya. Terus dari metode pembelajaran tari ibu itu bagaimana? Mungkin dari berapa kali atau pertemuan. Kan saya kan juga ngajar di SMA 2, ngajar di SMK 1 Purbalingga. Dulu saya ngajar di SMK Kaligondang tari. Kamu belum masuk apa ya? Kamu masih SMP kayaknya. Saya di sana, tapi dulu sebelum corona lah, 2 tahunan. Terus SMP 2. Nah, jadwal saya selain jadwal di sekolah, saya baru di Sanggar. Jadi di Sanggar ada beberapa kelas, dari kelas 1, 2, 3. Contohnya kelas 1 itu TK PAUD, itu kelas 1. Kelas 2 itu kelas 1 dan 2. Dan selanjutnya sampai jenjang mahasiswa. Bahkan kalau misalkan lagi ada lomba antar guru gitu kan, ibu-ibu ya, bisa juga, tergantung job lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau rutin seminggu 2 kali per kelas itu kayak gitu, continue Sabtu Minggu. Kira-kira berapa anak yang ibu ajar itu? Sekarang berarti ya udah ratusan ya. Cuma 1 tahun ini misalkan ya, kan ada tuh yang udah lulus SMA kemudian kuliah di UNY misalkan, kan nggak bisa nyanggar lagi kan, karena mereka ambil jurusan tari gitu, otomatis kan udah nggak ikut pelatihan itu kan. Kalau tahun ini ya Mas, itu 57 seluruh kelas itu. Tapi semuanya cewek. Tidak menutup kemungkinan cowok sih, cuma kalau saya membuka cowok hanya untuk event-event tertentu saja gitu. Kalau untuk pelatihan yang rutin, cewek semua. Itu setiap bulan atau tahun itu anak-anak bertambah atau gimana?
Alhamdulillah kalau saya ada corona dan tidak ada corona bertambah. Kalau saya ya. Kalau yang sanggar lain kan tutup. Apa namanya ya tuh? Bukan tutup ya. Mungkin Membatasi. nggak buka Mas, gimana ya? Karena takut keciduk Oh. gugus Covid. Kalau ini kan gugus Covid kan mau masuk, ibaratnya ini gang kan? Kan biasanya gugus urut-urutan kan. Kalau di kota kan takut kan, bisa langsung berhenti jegruk, ada apa gitu, rubung-rubung gitu. Kalau saya selama Covid tetap buka, juga lomba kan virtual, tetap ada. Juga saya prinsip saya tiap bulan harus dapat prestasi, kayak gitu. Kalau bulan ini cuma dapat juara 1-2 kali misalkan, berarti bulan besok harus 3 kali kayak gitu. Harus cari lomba, misalkan lagi nggak ada lomba, bener nggak ada lomba, muridku suruh cari lomba di medsos gitu. Kenapa seperti itu? Biar anak terbiasa, aku harus kayak gini besok, aku harus kayak gini, kayak gitu. Jadi bukan cuma latihan-latihan buat mengisi kekosongan. Kalau buat saya kayak gitu malah buat apa ya Mbok? Cuma buat ikutlah ini, ikut karena temanku ikut ya gitu. Terus saya langsung gentak saat itu juga. Lah kamu ikut, kamu pengen berprestasi atau kamu cuma ikut-ikutan ya gitu. Ya yang tadinya anak PAUD nangis ya gitu ya banyak. Karena saya galak sih. Tapi kan demi kan. Iya. Tapi ya terbukti kayak gitu. Sampai dewasa mereka disiplin gitu. Itu paling. Ya selanjutnya saja ya Bu. Mungkin dari tarinya itu Ibu mengajarkan tari itu tari apa saja? Apa mungkin semuanya? Apa? Kalau saya sih semuanya ya Mas, tergantung itu kelas. Misalkan kelas PAUD kan nggak mungkin kita kasih tari Banyumasan yang susah gitu kan, nggak mungkin. Tergantung usia kan. Juga aku kan juga belajar kan, sambil belajar juga tiap itu harus belajar. Karena apa? Karena perkembangan zaman itu udah nggak seperti dulu gitu. Ibaratnya dulu cuma nganggo selendang tok, lambine kembenan tok wis cukup nari. Kalau sekarang enggak Mas, ibaratnya enggak, lambiku kayak gitu. Kok pikirannya gini? Kayak ada dua model temen ya gitu kan. Kalau sekarang kan ada yang pakai daleman, gelangnya di apa, ininya di apa. Sekarang kan kayak gitu. Saya ngikutinnya itu karena apa? Biar eksistensi sanggar itu berkembang pesat. Jadi enggak memandang kok itu kayak gitu terus, kok kayak gitu terus gitu. Contohnya ya Mas nih, sekarang kan TikTok berkembang pesat ya. TikTok juga dilombain kan, walaupun sebagian orang memikirkan kok joget-joget ya gitu ya. Kalau buat saya bukan sekedar joget-joget, tapi di mana ada prestasi di situ gitu. TikTok dilombain, tapi jangan sampai seronok gitu loh. Kan bisa, misalkan walaupun itu temane lagunya kebangsaan ya Mas, misalkan. Kalau sama saya kalau kita sanggar kan otomatis ada etnik tertentu ya. Pakein baju adat gitu dari Sabang sampai Merauke, kan bagus kan, menang. Kalau menang hasilnya juga membuat nggak pernah saya mengambil uang hadiah. Tapi kalau setiap latihan, satu anak latihan berangkat itu 10.000, tidak ada bulanan. Itu aja paling. 10.000 itu buat apa aja? Yang ngelatih 50% berarti 5.000 ya. Per anak 5.000 untuk pelatih, yang 5.000 untuk kas. Kebersihan kas termasuk di kas di situ. Enggak ada bulanan, cuma pendaftaran 25.000. Itu aja sih, enggak ada yang lain. Terus alat-alatnya itu, alat-alatnya apa sih? Kalau selain buat nari kan banyak properti ya Mas ya. Tergantung materi. Misalkan aku pas lagi materi Banyumasan berarti selendang sudah ada. Kalau misalkan aku lagi materi yang buat FLS 2N itu lomba yang berjenjang, festival. Artinya berarti harus menggunakan properti yang tidak biasa digunakan. Misalkan tari netani berarti nggak apa? Nah itu kayak gitu. Sudah tersedia semuanya. Ya dari apa? Dari itu uangnya, dari uang kas ambil buat beli properti kayak gitu terus muter. Kalau saya sih bukan mengambil untung ya, tapi bertahan gitu. Kalau yang lain, kalau sanggar lain suka kesini Mas tanya kenapa pandemi nggak takut tutup? Kenapa pandemi nggak takut buka gitu ya?
ibu-ibunya cerewet banget. WA, Mbak aja tutup, Mbak kok anaknya HP-an terus kayak gitu. Aku bisa apa? Harus buka Mbok ya. Tapi yang biasanya satu kelas itu 10, saya batasi jadi 5 gitu. Biasanya mesti ngedrel kayak sing bocah-bocah SD-an kan mesti ngedrel. Aku pengennya karo gue nangis. Ya nunggu nih kayak gitu. Itu priwe jajar. Kan jadi yang tadinya saya nggak punya niat bikin sanggar, tapi melihat situasi seperti itu kan akhirnya tergerak kan. Aku harus harus jalan gitu. Kayak gitu. Ya mungkin dari kami cuman bertanya itu saja, dan kalau ibu memperbolehkan kami mau sedikit melihat yang Boleh. sedang berlatih Boleh. di video. Boleh. Di video kamu udah tahu IG-nya? Belum, IG Sanggar, YouTube Sanggar? belum, mungkin nanti bisa. Nah, nanti bisa ambil dari situ ya, beberapa ya. Kalau IG-nya Sanggar Tari Puri Beksa. Itu ada 2 IG, tapi yang satu dihack orang. Nah, suara bisa gue aku. Termasuk IG saya dicuri orang. Buh kepriwe gue. Itu pas lagi naik-naiknya itu, sebelum corona. Wis tanya ke yang pinter IT nggak bisa. Itu IG-nya. Kalau yang YouTube Sanggar Puri Beksa. Itu tinggal buka di situ banyak. Walaupun YouTube baru 700. Angel loh ya. Tapi baru 1 tahun ini tapi susah banget. Terus Ya mungkin udah itu saja dari kami. Mohon maaf jika dari kami banyak kesalahan, mungkin tutur kata dari saya sendiri yang berkenan, kedatangan kami yang mungkin mengganggu mendadak dangdut. mendadak. Si pada heboh kayak lu Mas. Bapak cowok-cowok tutup ya, Mbak, tutup. Ngapain tutup? Mereka tuh kalau di rumahku saya mengajar manggilnya Mbak, nggak mau Bu. Tapi kan sekalian Bu. Kalau di rumah Mbak, ya guyon biasa kayak gitu. Seumuran kan sama kamu itu. Kelas 10 tuh. Buat besok kampus fair nggak ikut ya? Enggak tahu. Nggak tahu. Aku dulu di SMK sama cuma waktu pandemi tuh aku nggak tahu gimana terus akhirnya yang muridku cowok itu masuk di situ gitu tanpa ngomong ke aku, tapi aku sih nggak apa-apa, ibaratnya rezeki itu kan nggak dari situ aja kan, dari mana-mana kan masih hubungan baik juga. Lulusan itu siapa ya, ini apa ya, tahu nggak? Kakak Profeko aku enggak, dia baru lulus kemarin ya, masih suka kesini minjem kostum. Kalau yang itu paling Ilham, kelas berapa? Ilham Hardika Satrio. iya apa sekelas 11. kamu kelas 10 Kakak kelas. oh kakak kelas itu ya sini dia pernah ke Jakarta gara-gara siapa? Gara-gara aku kan, dia SMP Kaligondang, kamu SMP mana? Nah gitu, dulu kan ada seleksi 10 orang berangkat ke Gelora Bung Karno, dilatih nang Denny Malik. Ngerti Denny Malik? Nanti cari itu koreografer intinya yang menciptakan tarian Aceh itu yang Sigim. Nah itu seleksi tuh SMP ne Kaligondang tuh, daripada aku puyeng boleh pilihannya ya. Kon milih kon sinakon bae, aku milih gue termasuk ke bocah-bocah. Akhirnya mereka bisa nasional. Tapi kok menang apa mlebu nene kok ya SMPK ya? Tak kira mlebu arep maring SMA kota malah mlebu nene diri. Masih nari juga, Mbok? Masih. Itu ya pintar juga. Kamu apa S2-nya? Kalau saya sendiri sih saya seni musik. Seni Kalau musik. ini yang lain Poli. Tapi jalan. Sekarang lagi ngadain lomba. ada event. Oh, Event OSN. Iya, habis OSN terus FLS2N ini. FLS2N kan yang seni-seni itu kan. Termasuk musik kan itu. Gitar, kamu apa? Ibu band ikut Enggak band. bisa solo gitar itu. Belum. Lombanya itu biasanya vokal sama kalau yang musik itu apa nih? Gitar apa? Solo. Akustik. Iya, solo gitar gitu bunyinya toh. Biasanya itu SMK 1 PBG kan Pak Kuku. Dirimu yang ngajar siapa? Yang Eskul ya? ngajar eskul
Pak siapa Fatih, Pak Oh, Pak Fatih. Fatih. Kamu nemuin Pak Fatih. Pak Fatih kan ngerti habis ASN itu FLS 2N. Pak, cawel sih Pak gitu. Mbok juara itu nilainya tinggi loh. Ya gamit sampai nasional. Tuh termasuk itu tuh cewek yang itu tari tahun kemarin. Tahun ini tetap ikutin lagi. Masih ada ini sih baru kelas 11 yang satu. Mbok-mbok itu daripada cuma ikut-ikut eskul. Poli berarti OSN ya maksudnya ya. Yang olahraga OSN ya. Itu juga kemarin seleksi dadak itu mendadak. Enggak. Belum pernah eskul. Heeh. Yang satu kelas belum pernah eskul. Itu kemarin pilihan. Yang Enggak apa-apa, itu iya. berarti itu berarti kan terpilih kan? Ya itu kayak yang aku nggak niat terus anak-anak yang itu akhirnya jalan. Kayak itu mendadak dangdut dipilih berarti ya harus diteruskan kan? Aja harus dipilih. Oh lah, aku niat iki. Jangan kayak gitu. Gitu loh. Kayak aku posisine gitu. Tapi ya sekarang wis dasarnya seneng. Dasarnya atine ora bisa weruh bocah kepengine latihan gitu. Kayak itu prestasi tetap harus di itu. Mumpung masih muda. Nanti kamu kalau udah pada bapak-bapak ya, udah jadi bapak-bapak mau kan iya ngapain nyoga nuek ya mesti kayak. Lah aku yang segini aja udah punya anak 2 masih kalau ada lomba masih tetap ikut. Kalau usianya aku gitu. Kalau usianya udah muda-muda ya melatih saja gitu. Apalagi Ya udah Bu, mungkin itu saja dari kami, sekian pamit. Intinya mohon maaf banyak mengganggu. enggak. Terus terima kasih atas semuanya infonya. Terus ya doa ya sukses selalu sanggar ini. Amin. Semoga Kalian kedepannya juga. lebih maju, lebih sukses, Amin. banyak prestasi, bisa membanggakan Indonesia. Amin. Kalian juga sekolah yang pinter biar jadi anak yang sukses, bisa membanggakan orang tua, kancane akeh, dulure akeh.